Oke, hari ini gue mau share video tutorial bagaimana caranya kita memasukkan kabel rem depan ke dalam stir tube fork atau yang biasa kita sebut internal kabel untuk rem depan, dimana kabel rem depan ini melewati stem masuk ke dalam stir tube seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman yang biasanya hobi untuk main street trials ataupun yang punya hobi untuk memutar sepeda, baik itu bar spin, tail whip, pujem whip dan lain sebagainya. Untuk internal kabel yang akan kita aplikasikan, kita menggunakan model jangkar StarNut, yaitu dengan baut yang sudah dilubangi tengahnya untuk jalur kabel rem depan masuk seperti ini. Jadi untuk metode internal kabel sendiri ada 4 macam yang digunakan. Yang pertama memang sangat sederhana seperti sepeda-sepeda pada umumnya, yaitu menggunakan jangkar StarNut. Kemudian yang kedua untuk sepeda-sepeda, contohnya sepeda BMX, itu menggunakan fork steel yang sudah ditap dalamnya, yaitu menggunakan top bolt. Kemudian yang kedua menggunakan stem lock yang spesial memang digunakan untuk internal kabel, ataupun menggunakan expander compression seperti di sepeda-sepeda karbon, tapi itu spesial memang sama dalamnya berlubang seperti StarNut ini. Langkah pertama untuk brake lever kita luruskan terlebih dahulu dengan tujuan supaya mineral oilnya tidak mengalir ke bawah. Kemudian kita buka kabelnya. Untuk remnya saya menggunakan Shimano Deore XT. Kemudian untuk membuka kabelnya menggunakan kunci pas nomor 8. Setelah bautnya terbuka, tinggal untuk hostnya kita tarik seperti ini. Kita lepas brake lever supaya oli tidak mengalir ke bawah. Kita tutup dengan bahan sederhana dengan menggunakan plastik. Kita ikat dengan karet gelang. Kemudian kita rilis. Lanjut kita pasang si baut pengunci stemnya. Ini menggunakan kunci pas 14. Kemudian tinggal yang terakhir kita masukkan kabel depannya. Oke, kita pasang jangkarnya. Metodenya ini metode sederhana. Sebenarnya ada tools untuk hammer jack untuk memasukkan si jangkar, cuma karena saya nggak punya alatnya, jadi metodenya metode sederhana. Kita martil jangkarnya sampai masuk ke dalam stir tube. Jadi metodenya menggetoknya pelan-pelan, jadi tidak boleh langsung masuk, karena kalau langsung masuk si jangkar ini akan tertekuk satu sisi yang menyebabkan tidak bisa center ke tengah untuk lubang bautnya. Jadi pelan-pelan. Saat kondisi masuk setengah, ini kondisinya miring ke belakang. Jadi metodenya sangat mudah sekali untuk meluruskan lagi ke arah depan atau ke senternya, yaitu kita getok berlawanan arah bengkongnya seperti ini. Sedikit bengkong ke kanan, kita getok ke kiri. Nah, sudah cukup lurus, kita getok ke bawah.
cukup lurus. Oke, selesai. Setelah kokpit terpasang di steer tube, untuk memudahkan menginstal rem depan, setelah dikencangkan sistem untuk menjepit steer tube, kita bongkar kembali si start nut ini sendiri supaya mudah untuk memasukkan ke dalam housing kabel. Jadi kondisi si baut stemnya sudah kencang, kemudian kita bongkar. Kita masukkan si hose kabelnya. Karena si kabel ini kondisinya tertekuk, karena kondisi kabel ini cukup melengkung, jadi saat kita memasukkan ke dalam jangkar ini cukup sulit. Jadi kita menggunakan stick untuk membantu mengarahkan si housing kabel ini supaya bisa masuk. Nah, seperti ini sudah masuk. Kemudian kita install. Jangan lupa sebelum menginstal brake lever, kondisi si baut penjepit cincin atau si penjepit olive-nya ini kita pastikan posisinya seperti ini. Jadi karet masuk terlebih dahulu, kemudian si baut pengunci, kemudian baru kita pasang olive dan kemudian dimasukin ke brake lever. Jadi untuk olive sendiri pemasangannya saya menggunakan teknik yang sederhana karena alatnya memang tidak punya. Menggunakan tang monyet, kemudian penjepit kabel yang biasanya saat kita beli brake set kita dapat penjepit kabelnya, kita jepit di ujung. Diklam seperti ini dengan tang monyet. Oke, kemudian digetok pelan-pelan menggunakan martil. Martil bisa martil besi ataupun martil fiber. Oke,
brake lever. Ingat posisi brake levernya harus lurus supaya oli tidak mengalir turun. Kemudian kita pasang cincin. Oke. Oke, sudah selesai. Kelebihan dari brake brand Shimano ini, meskipun olinya keluar cukup banyak, itu bleedingnya sangat sederhana sekali. Tinggal dimasukkan oli ke dalam brake levernya, kemudian kita kocok atau kita pompa, dan itu otomatis si mineral oil akan langsung terdistribusi dengan rata, jadi tidak perlu di bleeding ulang. Oke. Oke, sudah selesai.
Oke, sudah selesai. Jadi bisa digunakan